Halo guys, welcome to my YouTube channel. Makasih banget yang udah ngeklik video aku ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, terus di share juga ke medsos-medsos kalian, dan di like juga kalau boleh, oke? Nah, di sini aku mau bahas tentang video Baim Wong yang diupload 1 hari yang lalu ya. Jadi pada saat aku lihat video Baim Wong ini mancing banget aku untuk bersuara gitu tentang video itu, karena emet banget, tau gak sih, gue gatel banget gitu. Jadi di situ tuh ada video yang tentang Baim Wong lagi di mobil dan dia dipalang sama 5 ojol ya, yang ternyata si ojolnya itu pengen apa ya, pingin ngarep dikasih lah sama Baim Wong gitu. Dan gue tuh pingin ngomong kayak gini, tau gak sih, lu kalau misalnya pingin dikasih ya, lu tuh bukan malah mentuhankan Baim Wong, tapi nggak masalah lu apa nih, lu pengen dikasih seperti itu, tapi bukan sirik. Kalau misalnya caranya kayak gitu, itu namanya lu sirik gitu sama orang yang dikasih sama Baim Wong gitu. Di sini posisinya aku bukan sebagai orang kaya ya, tapi aku sebagai orang yang sangat pas-pasan, apalagi di masa pandemik ini yang oh my god, kalau misalnya lu tahu ya, bayar kontrakan yang sepetak ini aja gue ketar-ketir, lu kebayang gak sih, buat makannya juga ketar-ketir gitu. Tapi alangkah baiknya gitu ya, kalau misalnya lu lihat video Baim Wong itu, ini yang versi bagusnya gitu ya. Lu bagusnya itu kalau misalnya lihat video-video sosial Baim Wong itu, lu harusnya gitu ya, lu tuh malah bermimpi jadi di posisi Baim Wong gitu, yang jadi dermawan, yang apa nih, jadi dermawan yang seperti itu gitu. Bukan malah, nggak masalah sebenarnya ya kalau misalnya lu pengen dikasih, tapi bukan malah lu menuhankan Baim Wong, apalagi dengan cara yang sangat menjijikan gitu, di seperti yang di video yang aku lihat itu gitu, dengan cara ngepalang jalan Baim Wong gitu ya. Kalau misalnya lu ngarep rezeki, lu tuh serahkan ke Tuhan, hey gitu. Lu tuh tugasnya ya, lu tuh berusaha sebaik-baiknya, dan soal hasil lu serahkan ke Tuhan gitu. Kalau misalnya keajaiban Tuhan udah terjadi, jangankan dikasih sama Baim Wong dengan nominal segitu gitu, itu bisa jadi ya, artis Indonesia yang kaya raya ngasih lu tuh bukan suatu hal yang tidak mungkin gitu. Keajaiban Tuhan tuh nggak ada yang nggak mungkin, sayang gitu. Dan di video itu Baim Wong marah kan, dan gue nggak menyalahkan, malah gue tuh ngedukung gitu sama Baim Wong yang marah itu gitu. Kalau misalnya aku ada di posisi Baim Wong itu ya, mungkin aku udah nonjok si orang-orang berlima itu kali, atau minimal satu kebun binatang keluar kali dari mulut cantik aku ini ya kan. Karena gini ya, gue yakin bukan hanya Baim Wong ya, orang yang kayak melintir tingkat dewa pun itu dia seneng ngasih, tapi dia sangat tidak senang dipinta, apalagi dengan caranya kayak gitu gitu, dengan cara yang sangat tidak sopan gitu, dengan cara dengan cara diminta aja nggak suka, apalagi dengan cara nggak sopan kayak gitu. Untung lu nggak ditonjok, untung lu nggak tangan Baim Wong itu nggak nyampe ke muka lu dan lu babak belur gitu. Sebelumnya juga ada video yang tentang cewek ya, cewek yang tiba-tiba maksa masuk rumah Baim Wong, yang udah mempersiapkan udah mempersiapkan tangisan yang pengen dikasihani, dan dengan still yakin dia bisa masuk ke rumahnya Baim Wong dengan alasan kerja ya, Allah alam entah dia bener mau kerja atau enggak ya. Cuman yang aku nggak setuju itu dia itu ngatur hatinya Baim Wong. Bener, Baim Wong bilang di video itu, gua bisa ngasih atas dasar hati gua sendiri gitu. Saya tuh ngasih
sesuai dengan ini saya. Jangan pernah kayak gitu. Saya marah loh. Kok ngalang-ngalangin sih? Gitu. Bukan diatur sama lu pada gitu. Yang maaf kata ya, lu siapa gitu. Dia bisa ngasih atas dasar hati yang digetarkan oleh Tuhan gitu. Makanya aku bilang, kenapa aku bilang, lu kalau misalnya berharap sesuatu, lu serahkannya tuh ke Tuhan gitu. Lu bukan dengan cara apalagi kayak gitu, nggak sopan kayak gitu. Untung lu nggak ditonjok sama Baimong, sumpah. Lu tuh kalau misalnya ngarep itu nggak salah ya. Aku pun apa nih, sering gitu ya berharap mudah-mudahan gitu ada rezeki yang tiba-tiba datang gitu. Tapi gue berharapnya tuh ke Tuhan. Lu percaya sama Tuhan gak sih? Gue emosi banget, ya kan? Lu yang ngerasa sempurna ya, yang ngerasa sempurna, yang ngerasa lebih sempurna dari gue ya. Bentar, lu merasa yang lebih ngerasa sempurna dari gue ya, lu percaya sama Tuhan gak sih? Gitu. Lu serahkannya ke Tuhan dong. Keajaiban Tuhan tuh jangankan dikasih sama Baimong, bisa jadi tuh satu Indonesia konglomerat. Kalau misalnya Tuhan berkehendak ya itu bisa ngasih sama lu gitu. Emosi banget gue sampai keringetan, guys. Jadi yang aku kesel tuh hatinya, gue setuju gitu, hati orang yang ngasih itu bukan diatur sama lu yang kalau misalnya lu terlihat kasihan itu harus dikasih gitu. Dengan lu berperilaku kasihan, dengan lu mempersiapkan cerita-cerita yang kasihan gitu ya, itu harus seorang itu ngasih sama lu gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang nonton aku terus lu bilang, lu juga kan Catherine lu juga kan kerjanya kan dikasih sama orang. Iya, tapi gua ngamen di Bigo ya. Gua tuh ngamen, gua tuh bebacot gitu. Dan gua tuh nggak gua tuh nggak maksa-maksa minta, enggak. Kalau ada yang ngasih syukur alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya udah, tapi gue tuh serahkan ke Tuhan gitu. Gue yakin usaha, kalau misalnya kita mau berusaha ya, gue yakin sedikit banyaknya ada gitu. Rezeki Tuhan tuh pasti ada. Dan alhamdulillah ada-ada aja gitu, sebesar apapun itu gitu ya. Alhamdulillah suka ada gitu. Jadi kalau misalnya lu berharap tuh bukan mentuhankan Baimong, apalagi dengan cara kayak gitu. Untung lu gak ditonjok lu, sekali lagi beneran. Emak banget gue liatnya, sumpah. Kalau misalnya gue ada di posisi Baimong, ini tangan udah minimal kena matanya, sumpah. Lu tuh kalau misalnya lu berharap ya, lu berharap sama Tuhan, lu serahkan sama Tuhan. Tugas lu hanya berusaha sebaik-baiknya, lu ikhlas gitu. Lu ikhlas nerima keadaan. Artinya kalau misalnya lu caranya kayak gitu, lu gak ikhlas gitu nerima keadaan lu gitu. Lu ikhlas nerima keadaan yang sedang lu jalanin, dan lu berharap sebaik-baiknya gitu. Soal hasil serahkan ke Tuhan. Lu curhat apapun keluh kesah lu tuh lu curhat gitu sama Tuhan yang maha segalanya gitu, yang bisa memberikan keajaiban bukan hanya yang ada di visualisasi lu, bahkan Tuhan tuh bisa ngasih yang di luar ekspektasi lu gitu. Oke. Apalagi dengan cara yang gak sopan kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang yang ada di video itu ya, yang yang 5 orang itu yang ada di video itu nonton video aku ini, syukur lu gak ditonjok, sumpah. Lu tuh emang bener-bener ya. Terus cewek yang waktu itu sampai berjam-jam ada di depan rumah Baimong tuh, lu kalau misalnya nonton ya, rubah deh otak lu, sumpah. Bener-bener gue ngomong kayak gini posisinya bukan gue orang kaya ya, gue sama juga survive di hidup gue tuh perih juga, sayang. Nggak semanis yang lu lihat di layar
handphone kalian, yang ada di Bigo lah, atau yang ada di YouTube lah. Hidup gue juga perih, tau gak sih, kalau lo mau tahu gitu. Dan gue ngomongnya sebagai orang yang pas-pasan, tau, bukan sebagai orang kaya ya gitu. Tolong rubah mindset lu, tolong rubah pola pikir lu ya. Kalau misalnya lu berharap sama Tuhan, lu terima keadaan lu seperti apapun ya, dan lu berusaha sebaik-baiknya. Oke? Kalau misalnya menurut aku, orang-orang yang ada di video Baimong itu adalah orang-orang pemalas, oke, yang menyebalkan. Maaf ya kalau aku bilang tuh tipikal orang yang perampok, tau gak sih? Kenapa gue bilang perampok? Karena dia tuh bukan berharap lagi, tapi dia pengen ngambil gitu. Dengan cara halus, dengan cara pengen dikasih secara paksa gitu. Lu tuh pengen dikasih dengan maksa gitu. Kalau aku ada di posisinya Baimong, beneran deh gue tonjok lu beneran. Untung lu nggak babak belur, sumpah. Untuk Baimong, bener kali Baimong nonton video gue. Kalau apa nih? Kalau andaikan Baimong nonton video aku ya, lebih ganas lagi deh kalau bisa. Kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu, lu bentak tuh sampai kena mukanya tuh beneran. Sampai ada yang pura-pura pingsan lagi. Jijik banget gue liatnya, sumpah. Kalau misalnya Baimong, kalau misalnya ada orang kayak gitu lagi pura-pura pingsan, lu siram kali. Jangan lu biarin aja. Lebih abdol disiram kali ya kan. Emosi banget. Seperti itulah. Mudah-mudahan kalian yang nonton video aku bisa memetik apa ya, bisa bermanfaat lah video gue itu gitu. Jadi yang sebelumnya pola pikirnya itu nggak benar gitu, yang tadi aku bilang itu dirubah deh gitu, jadi benar gitu kan. Jadi seperti yang aku cerita tadi lah gitu. Terus rubah deh mindset lu. Kalau misalnya lu tuh berpikir yang salah, yang dari tadi aku ceritain gitu. Oke? Thank you so much yang dari tadi udah mantengin video IQ. Kalau misalnya kalian komen tentang bulu mata aku ya, sebenarnya tadi aku nggak mau pakai bulu mata, tapi bulu mata aku tuh habis ya kan. Tapi aku belum sempet beli lagi karena keadaannya lagi pandemi gini. Cabelita nggak berani keluar gitu kalau misalnya nggak penting-penting banget. Makanya Cabelita pakai bulu mata yang ada aja. Cuman bulu matanya tuh apa nih, ini tuh agak ketabur eyeshadow lah apalah gitu ya. Makanya ya gue komen dulu sebelum lu pada ngomen gitu ya tentang bulu mata gue ini. Aku pakai bulu mata yang kemarin bekas aku pakai gitu, dari soalnya kalau misalnya nggak pakai bulu mata banget, mata Cabelita nggak bervolume ya kan. Lu kira tuh suara ada volume. Mata juga ada volumenya guys, ada. Jadi kalau misalnya nggak pakai bulu mata Cabelita nggak bervolume banget ya kan gitu. Thank you so much ya udah nonton video aku dari tadi. Jangan lupa di share dong. Yang belum subscribe di subscribe dulu. Nggak rugi kok. Kalau misalnya lu subscribe dulu deh gitu. Kalau misalnya suatu saat baru lu emat banget sama gue gitu ya, baru lu unsubscribe unsubscribe. Wah, gue susah banget ngomongnya. Gitulah pokoknya ya. Tapi ya aku harap sih jangan ya kan. Karena Cabel itu juga masih merintis ini YouTube-nya. Lu kagak kasihan lu sampai apa nih subscriber Cabelita berkurang ya kan. Jangan dong, lu satu orang aja berarti buat Cabelita. Seperti itulah ya. Pokoknya thank you so much. I love you. Bye bye.